Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar semuanya. Kali ini adalah lanjutan penjelasan tentang Muthala'ah kelas 5 yang judulnya Tanazu'ul Baqa. Ini bagi yang belum download PDF-nya ada di Tanazu'ul Baqa yang pertama ya. Silakan cari di playlist YouTube saya. Kemudian juga ada mufradat-mufradatnya, berikut juga ada contoh-contoh soal yang kalau misalkan setelah mengajar mau memberikan soal kepada murid itu sudah ada. Kalau tidak menemukan di link description di part yang pertama, Tanazul Bako yang pertama, itu bisa langsung dicari di Google. Banyak dan itu free download ya. Muthala'ah dari kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah ada. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Ini masih tentang sejarah yang luar biasa sekali ya, luas sejarah tentang penaklukan dunia, penaklukan negara-negara yang ada di dunia. Minggu kemarin kita kalau tidak salah sudah sampai kalimat ini ya, hatta injalat an fauzil asyuriyin. Nah ya, kemudian ini bukan ya? Ya betul. Hatta kalau di yang buku Muthala'ah itu di halaman 16 ya, Iftahu as-Safha Sadisah Asyar. Sadisah Asyar halaman 16 itu sampai kalimat ini dia ya, fa'ajlauhum an rubu'i Asia wa hallu mahallahum. Jadi ini masih mengkisahkan, minggu kemarin itu kita sampai bercerita tentang kisah bahwasanya Daulah Al-Misriyah ini ya negara-negara di maksudnya bangsa Mesir itu terlibat peperangan dengan Daulah Al-Asyuriyah. Ya dengan bangsa-bangsa Asyuriyah, kemudian ista'marat Nironul Ma'arik ya, kemudian lanjutlah sampai kepada percikan-percikan api perpecahan ya, maksudnya antara kedua bangsa itu terus berkecamuk peperangannya ya, hatta injalat an fauzil asyuriyin ya, sampai kemudian muncullah injalat ini artinya iftatahat ya, muncullah an fauzil asyuriyin, inkasyafat infatahat injalat ini ya, sampai kemudian muncullah kemenangan terhadap al-asyuriyin ya. Fa'ajlauhum an rubu'i Asia. Kemudian ajlauhum itu artinya adalah mereka terusir, terkeluarkan ya, akhrojuhum dari seperempat Asia. Intinya mereka terkalahkan ya, tertaklukkan. Kemudian wahallu mahallahum, dan berhasillah tempat mereka dikuasai, diduduki ya, digantikan tempatnya orang-orang bangsa Mesir itu kemudian ditaklukkan oleh bangsa Asyuria. Ila nuhudi madaini biqiyadati Siksaris. Nah, sampai kemudian Nuhud. Nuhud itu adalah kebangkitan, sampai kemudian akhirnya muncullah kebangkitan Madiyin. Al-Madiyin ini adalah orang-orang Madani ya, maksudnya Al-Madiyin itu orang-orang yang ketika itu dianggap modern, biqiyadati Xerxes. Nah, dengan di bawah pimpinan Xerxes. Siapa ini Xerxes? Nah, kalau tidak salah minggu lalu sudah kita bahas, tapi kita buka lagi saja. Nah, beliau adalah ini dia, adalah raja di raja atau kaisar Iran dan Firaun Mesir ya, dan beliau berhasil menumpas pemberontakan di Mesir dan Babil. Babil ini maksudnya Babilonia ya, dan Xerxes juga menguasai penyelesaian berbagai proyek bla 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 bla. Ya, intinya beliau adalah seorang raja ya, seorang penguasa yang memimpin penaklukan di Asyuriyin tadi ya. Fadaharul Asyuriyin. Nah, Fadaharo makna daharo ini sebenarnya beberapa mufradat ada ya di sini di yang sudah saya share di description minggu lalu. Daharo artinya toroda ya. Kemudian dipukul balik ya, al-asyuriyin, orang-orang asyuriyin tadi kemudian dipukul balik, diusir ya. Fadaharo al-asyuriyin, orang-orang asyuriyin tadi kemudian
terusir, wa halla mahallahum, diambillah tempat mereka, dikuasailah tempat mereka, wa khalafahu fi siyadatil masyriq khulafa'uhu. Kemudian khalafa itu menggantikan, badala ya, digantikanlah fi siyadatil masyriq ya, di kekuasaan wilayah timur, khulafa'uhu, para khalifah atau para pengganti atau para raja-raja dari Daulah Al-Misriyah ya. Ila zuhuri al ini typo ya, di sini harusnya Alexander Al-Iskandar, harusnya ini bukan Al-Ikandar tapi Al-Iskandar Al-Kabir. Di kitab itu di halaman 16 tertulis Al-Iskandar ya, jadi Alexander Agung. Sampai kemudian muncullah Alexander Agung. Nah, ini teman-teman semuanya, saya sarankan untuk banyak sekali membaca tentang Alexander Agung ya, karena misalkan salah satunya di Wikipedia ini ya, menerangkan tentang siapa itu Alexander Agung, bagaimana kiprahnya dalam menguasai beberapa daerah di dunia. Ini sangat bermanfaat sekali sehingga nanti bisa memudahkan untuk menjelaskannya ke para siswa ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit saja dari yang ada di Wikipedia. Jadi Alexander dari Makedonia, atau kalau di dalam bahasa Arabnya itu ya, di sini dia, di apa namanya, di mufradat. Nah, di sini tertulis marojiknya dalam munjid ya. Nah, mana dia? Al-Iskandar Al-Kabir min Ashhuril Ghuzzat Al-Fatihin. Beliau adalah salah satu panglima perang Ashhur yang paling terkenal Al-Fatihin, dan beliau seorang penakluk ya. Lukiba bidil Qurnaina. Tapi ini saya tidak menyarankan ini untuk diberitahu, maksudnya untuk di sampaikan ke murid, karena Lukiba bidil Qurnain ini marojiknya dalam munjid. Jadi kalau di munjid itu Alexander the Great itu diberi lakob atau diberi julukan juga sebagai Dzulqarnain. Nah, sementara Dzulqarnain sendiri itu bagi kita umat muslim itu beliau apa namanya, sangat tidak sama dengan Alexander the Great ya, Alexander Al-Kabir ini. Karena kalau Alexander Agung itu kan beliau bukan bertauhid ya, tidak percaya kepada Allah, maksudnya tidak menyembah Allah. Sementara Zulkarnain sendiri, nah ini sejarahnya beda. Itu nanti akan balik kepada sejarah Ibrahim, dan beliau adalah tentunya menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kepada bacaan-bacaan tentang Alexander Agung tadi ya, Alexander Agung. Nah, beliau ini adalah seorang penakluk ya. Kemudian ini di sini banyak sekali apa namanya, kelahiran beliau, masa anak-anaknya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tentang daerah-daerah kekuasaannya. Nah, seperti ini ya, tinggal diklik saja agar kita lebih jelas, lebih tahu di mana saja Alexander Agung menguasai daerahnya. Nah, ini Makedonia ya, kemudian yang lebih jelasnya lagi ada di sini. Sebentar ya, mana tadi? Nah, ini yang saya jadikan cover untuk apa namanya, pelajaran kali ini. Nah, dari Makedonia ini Alexander Agung kemudian menguasai daerah Asia Minor sampai ke Mesopotamia, kemudian ke daerah Mesir. Nah, kenapa ada Alexandria di Mesir? Nah, ini ada kaitannya dengan Alexander Agung karena di sini salah satu daerah kekuasaannya Alexander the Great ini ya, the Empire of Alexander the Great ya. Kemudian lanjut lagi menguasai Babilonia, Persis ya, Persia, Ariana, kemudian sampai ke India, ke Gangga di sini. Nanti ada di mutolaah di kisahnya, kita lanjut dulu. Ila dhuhuri Alexander Al-Kabir, sampai kemudian akhirnya muncullah Alexander Agung, Alexander the Great ya kalau bahasa Inggrisnya. Alladzi indafa'a min wara'i Daniel, yang mana Alexander ini indafa'a, menyerang ya, min wara'i Daniel, dari daerah belakang Dardanil. Dardanil ini adalah nama selat di Turki, yang sebenarnya selatnya itu selat kecil ya, seperti ini dia. Nah, selat Dardanella sebenarnya selatnya selat kecil kalau mau melihat seperti ini. Nah, ya, selat Dardanella ini selatnya kecil tapi dia sangat strategis. Jadi menghubungkan antara
eee, Eropa dan Asia. Nah ya, seperti ini. Nah, kita baca aja di Wikipedia ya, biar biar lebih jelas mana dia tadi Selat Dardanelles. Nah ya, mana dia tadi? Adalah selat sempit di Turki bagian barat daya yang menghubungkan Laut Aegea dan Laut Marmara. Selat ini adalah salah satu selat Turki bersama dengan Selat Bosporus. Nah, jadi sebenarnya selat ini termasuk selat sempit karena memang dia tidak luas, tapi dianggap strategis karena menghubungkan antara Eropa dan Asia. Nah, ya jadi memang dari dulu ini banyak kisahnya, banyak sejarahnya yang memperebutkan selat ini karena memang letaknya sangat strategis ya. Nah, kita lanjut dulu. Jadi tadi Alexander Agung masuk menyerang ya, mulai dari Waro Dardanil dari arah Selat Dardanil, Indifa Ashibli ilal Farisa, sebagaimana seperti menyerangnya Shibl. Shibl itu anak singa ya, sebagaimana menyerangnya anak singa ilal Farisa kepada mangsa. Maksudnya apa? Jadi menyerangnya itu mengendap-endap. Bisa dibayangkan Shibble, anak singa, bagaimana ketika dia mau menyergap Farisah, mangsanya. Nah itu biasanya pelan-pelan, menyergapnya tidak langsung diterkam gitu, tapi pelan-pelan. Nah seperti itulah ketika Alexander Agung menyerang ya bangsa Asyuria melewati Waro Dardanil, Selat Dardanil tadi ya di Turki. Wahabato ala aqolimi Asia wa Afrikia. Nah, kemudian Alexander Agung habato, menaklukkan ya, menaklukkan aqolim bermakna daerah, menaklukkan daerah-daerah Asia dan juga Afrika ya. Hubutul kawasiri ala sigari tuyur, sebagaimana dia menaklukkan al-kawasir ya, sebagaimana penaklukan kawasir. Kawasir itu predator ya, sebagaimana seekor predator menaklukkan sigari tuyur, burung-burung kecil. Jadi benar-benar dihabiskan, dibabat habis gitu ya kalau seperti pepohonan. Seperti itulah Alexander Agung menaklukkan wilayah Asia dan Afrika. Jadi benar-benar ditaklukkan semuanya. Gitu ya. Fajandala abtalaha. Kemudian jandala bermakna qatala, ada di sini ya di mufradat. Silakan nanti jika ingin lebih tepatnya bisa langsung dibuka sendiri mufradatnya agar lebih jelas. Nah, jandala soro'a uqtala abtalaha, abtal itu para pahlawan. Kemudian akhirnya para pahlawan yang ada di daerah taklukan tadi dihabisi oleh Alexander Agung ya. Wadawwakho amsoroha. Dawwakho bimakna dhallala, ay menaklukkan. Kemudian ditaklukkanlah Amsor, Amsor bermakna Madinah, kota-kotanya. Ya, watasannama urusyaha. Tasannama bermakna rokiba, urush bermakna singgasana. Maksudnya apa dia menaiki singgasana? Maksudnya dia adalah berhasil menempati wilayah strategis-strategis yang ada di Asia dan Afrika. Begitu kira-kira ya. Wajhaza ala mamaliki Misra. Kemudian ajhazada bermakna asro'a ala kitalihi. Kemudian dia mempercepat penghabisan kepada mamalik, raja-raja di Mesir ya, wa Faris dan juga di Persia, wa Sur. Sur ini nama kota di Libanon. Ini dia ya. Saya bukakan Sur Lubnan. Nah, ya. Jadi itu Madinatun Buhairatun Lubnaniyah. Jadi itu adalah kota yang dikelilingi oleh laut di Libanon. Ya, Sur. Nah, jadi dari Mesir, kemudian ke Persia, ke Libanon, wa basato dhillahu. Nah, kemudian Alexander Agung ini basato itu memanjangkan atau memperluas. Dhillahu, dhillun itu adalah naungannya, riayatun ya, di kekuasaannya atau naungannya diperluas ya, ekspansinya diperluas ala aqalim al-mumtaddah, kepada daerah-daerah yang membentang, minal Kanji, dari wilayah Kanji. Kanji itu Gangga ya, dari wilayah Sungai Gangga ilan Nil, bahkan sampai ke Sungai Nil ya. Nah, wa min Najd, nah dan juga dari Najd. Najd itu di mana? Najd itu ada di Saudi Arabia. Mana ya? Nah, ini dia Najd. Nah, Najdun. Ini kalau mau baca bahasa Arabnya sambil belajar boleh ya, tinggal diganti aja ke Arabia. Nah,
ya. Najd hiya ahadu aqlim shibhul jazirah al arabiyah at-tarikhiyah. Jadi Najd adalah salah satu daerah di sekitar Jazirah Arab di Arab Saudi at-tarikhiyah yang sangat bersejarah. Ya, jadi kalau ingin cepat langsung saja ke bahasa Indonesianya boleh kita baca ya. Jadi Najd ini dulu juga sempat dikuasai oleh Alexander Agung, ya Alexander the Great. Nah, Najd adalah sebuah wilayah di pusat negara Arab Saudi dan merupakan tempat di mana ibu kota negara tersebut berada. Ya. Nah, dari Najd kemana Alexander Agung itu berkuasa? Nah, kita lanjut lagi tadi. Wamin Najd ila Danub. Nah, Danub ini di mana? Danub ini adalah salah satu sungai terbesar di Eropa. Coba kita lihat. Mana dia ya? Danub. Nah, ini dia. Danub. Ya, it's the second longest river in Europe. Nah, jadi sungai kedua terbesar di Eropa. Bayangkan, dari wilayah Arab Saudi sampai ke Eropa itu semua pernah ditaklukkan oleh Alexander Agung. Ya, kita lanjut lagi. Wa ba'da mautihi. Nah, setelah meninggalnya Alexander Agung tadi ya, inqasamat mamlakatuhu, ini tidak pakai hamzah harusnya ya. Al-wasi'ah an-nitaq il arba. Nah, setelah meninggalnya Alexander Agung yang penaklukannya ekspansinya luar biasa luas sekali ya, dari Eropa ke Asia, ke Afrika ya. Itu kemudian inqasamat mamlakatahu. Terpecahlah, terbelahlah mamlakatahu kekuasaannya al-wasi'ah yang luas itu ila arba kepada 4 bagian ya. Nah, ini sebenarnya ada juga di Wikipedia yang tadi saya bukakan ya. Nah, silahkan nanti jika ingin lebih jelasnya bisa dibaca-baca sendiri karena sejarahnya luas sekali. Mana tadi ya? Kekaisaran Alexander Agung. Oke, kita buka saja. Misalkan seperti ini, kita cari Alexander Agung. Nah, karena di Wikipedia itu juga sedikit dijelaskan tentang perpecahan kekuasaan Alexander Agung ini menjadi 4 bagian. Di mana ya? Tadi saya lihat ada di bawahnya. Kita percepat saja karena waktunya terbatas. Mana dia? Nah, ini ya. Nah, ini kita flashback dulu ya. Nah, ini seperti yang pernah tadi saya buka ya. Ini adalah The Empire of Alexander. Nah, dari ke sini ke sini. Nah, ini bisa dilihat ya kotaknya apa saja yang pernah ditaklukkan oleh beliau. Kita balik lagi. Sebentar. Sorry. Nah, kita lihat ke bawah. Mana ya yang menjelaskan bahwa setelah kematiannya. Nah, setelah Alexander wafat, kekaisarannya terpecah menjadi 4 kerajaan. Nah, ya, 4 kerajaan. Kita lanjut. Nanti kalau ingin membaca silahkan buka di Wikipedia ya. Kita lanjut yang mutola'ah saja karena waktunya terbatas. Nah, ya, ila arba' terpecah ke kerajaannya, kekaisarannya kepada 4. Isnatani minha Suriyah wa Misr. Nah, 2 di antaranya itu yang sekarang bernama Syria dan Mesir ya. Wasada al-ula al-anatikh. Nah, yang pertama sada yasudu itu kan menguasai. Yang pertama menguasai itu adalah al-anatikh. Al-anatikh ini apa? Ada di mufradat ya. Ini adalah kita lihat. Nah, ismu isnatash mulkan min suluqiyin fi Suriah. Nah, berarti al-anatikh ini dari bagian Suriah dulu. Yang pertama berkuasa itu adalah dari Suriah dulu. Ya, 12 raja dari Suriah dulu itu termasuk ke kaisaran yang pertama. Kemudian yang kedua Hasaniyah al-Battalisah. Al-Battalisah itu di mana? Nah, ada juga tadi di mufradatnya. Al-Battalisah itu adalah nah, ismun utliqa ala muluk Misr. Berarti yang kedua itu setelah berkuasa di Syria, yang kedua itu baru di Mesir, ya. Ini setelah Alexander wafat. Kita lihat lagi. Hurubuha tuhaki hurubal wardatain fi tarikh Inkiltiro. Nah, peperangan antara haknya ini kembali ke mamlakah ya, peperangan antara kerajaan-kerajaan yang ditinggal atau kekaisaran yang ditinggal oleh Alexander Agung itu tuhaki ini tusabibu bisa diartikan ya menyebabkan hurubal wardatain
peperangan. Al-Wardatain itu bukan berarti dua bunga mawar, bukan. Wardatain itu peperangan saudara, perang saudara, fitarihi Inkiltiro, di dalam sejarah Inkiltiro. Inkiltiro itu mana? Inggris. Nah, kalau dalam bahasa mufradatnya itu Inkiltiro adalah, kita lihat mana Inkiltiro. Inkiltiro. Kita cari ya. Ada kok sebenarnya. Lupa saya di mana ya. Inkiltiro itu mana dia? Adakah yang menemukan Inkiltiro? Ini dia. Inkiltiro al-Muqati al-Janubiyah fi Britania al-Uzma. Britania al-Uzma itu artinya adalah Britania Raya ya. Artinya adalah Britania Raya. Jadi salah satu negara bagian di Britania Raya yang kalau kita maksudkan sekarang di sini adalah Inggris. Jadi dalam sejarah Inggris pun, dalam sejarah perang saudara di Inggris pun itu ada pengaruhnya dari peperangan yang terjadi antara apa tadi, mamlakah atau kekaisaran yang pernah dikuasai oleh Alexander Agung, gitu ya. Walazalata fikrin wafarin, dan keduanya ya, al-anatikhah wal batalisah tadi, lazalata masih terus berlanjut, fikarin, karin itu artinya rujuin, kembali, wafarin kemudian kabur. Maksudnya apa? Masih terus berkecamuk. Damai, perang, damai lagi, perang lagi. Begitu ya kira-kira. Ilan tihai majrehuma at-tarikhi, sampai kemudian berakhirlah perjalanan peperangan keduanya, al-Anatikhah wal Baghdalisah tadi, at-tarikhi secara sejarah, fi hujrid daulah ar-Rumaniyah. Dalam hujri itu maksudnya bukan, hijri itu maksudnya bukan batu ya, tapi dalam eh, apa namanya, bukan kamar juga. Kalau kamar hujroh, kalau batu hajar. Nah, kalau hijri itu artinya adalah awal. Nah, dalam awal adanya Daulah Ar-Rumania, alias negara-negara, bagian-bagian daerah-daerah atau wilayah-wilayah Romawi. Jadi setelah munculnya adanya negara, wilayah-wilayah Romawi ini, bangsa Romawi ini ya, berakhirlah sudah apa namanya, kecamuk antara Al-Anatikhah dan Al-Baghdalisah tadi. Allati iltahamat al-mamalik al-mujawirah laha iltiham al-bahril muhid al-jadawil al-jariyah ilaihi. Nah, ini adalah kalimat apa namanya? Kalimat takbir, pengibaratan, yang mana Daulah Rumaniyah ini, bangsa Romawi ini, iltahamat. Iltahamat itu artinya menelan, al-mamalik, menelan mamluk-mamluk atau kerajaan-kerajaan al-mujawirah di sebelahnya. Maksudnya apa? Negara-negara, kerajaan-kerajaan di sebelahnya, kerajaan-kerajaan tetangganya, al-mujawirah ya, itu ditelan, maksudnya apa? Dikuasai, laha ya, ditelan oleh bangsa Romawi ini, iltiham al-bahri, sebagaimana menelannya al-bahril muhid. Ini bukan pakai da ya, tapi pakai to. Di kitab juga pakai to, di halaman 17 itu pakai to. Iltiham al-bahril muhid, sebagaimana menelannya laut samudra, al-jadawil al-jariyah ilaihi, sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang mengancam, al-jariyah yang ada, yang bukan berlari ya, tapi yang ada, yang datang, ilaihi, kepada laut samudra tadi. Jadi maksudnya apa? Di laut samudra itu ombak besar, ombak kuat. Kalau ada sesuatu yang mengombang-ambing, mengancam, itu niscaya akan ditelan sendiri oleh laut samudra tadi. Gitu. Nah, seperti itulah apa namanya, perumpamaan Daulah Rumania, bangsa Romawi menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya, al-mamalik al-mujawirah, jika dianggap mengancam, ya justru akan tertelan oleh bangsa Romawi tadi. Nah ya, nah sebagaimana yang kita ketahui, ini kalau ingin jelas, bangsa Romawi sendiri itu sangat luas wilayah kekuasaannya ya. Nah, ini kalau sekarang kita sering temukan peninggalan-peninggalan atau reruntuhan Romawi yang sampai sekarang masih ada. Nah, sampai sekarang ini 50 negara bagian yang dulu
menjadi wilayah kekuasaan Romawi itu ada Albania, Aljazair, Andorra, Arab Saudi dan lain sebagainya sampai ke bawah ya, Libya. Nah, ini ada beberapa reruntuhan Romawi yang sampai sekarang pun masih terjaga di Libya dan jadi situs sejarah. Salah satunya bisa dilihat nanti itu adalah Lubdah ya. Kita lihat seperti apa. Maaf, masih pakai bahasa Arab. Lubda atau disebut juga dengan Leptis Magna. Nah, Libya. Seperti apa dia bentuknya? Nah, kita lihat ya, gambar. Mohon maaf ini agak loading. Iya, nah seperti ini yang ada di Libya ya. Alhamdulillah saya pernah ke sana dan ini luar biasa sekali, terjaga dan luas ya. Sejarahnya seperti apa itu sangat luas sekali sejarahnya ya, bisa dibaca-baca. Dan ada juga yang di Tunisia itu namanya adalah El Jem. El Jem, nah, Tunisia hampir sama dengan yang ada di Libya, amphitheater. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sebagai bukti betapa dikjayanya, betapa kuatnya Ad-Daulah Ar-Rumaniyah ya, kekuasaan Romawi ketika itu, bahkan sudah runtuh pun ribuan tahun yang lalu itu masih ada puing-puingnya sampai sekarang gitu ya. Ini kira-kira penjelasan tentang lanjutan dari judul Tanazu'ul Baqo. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Jika ada yang ingin menambahkan dari penjelasan ini silahkan, karena mungkin ada keterbatasan dari saya, itu sangat mungkin sekali. Jika ada yang ingin meluruskan silahkan. Saya akan dengan senang hati untuk kita gali bersama. Begitu kira-kira. Asyukurukum syukran kasiron, mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Dan jika ada yang mau request judul setelah ini, silahkan. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa judul yang sudah masuk waiting list. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Sampai jumpa minggu depan. Judul apa minggu depan akan saya up? Masih dalam pertimbangan karena kita pilih-pilih dulu. Asyukurukum syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.